musannifu rahimahullah wa adama nafa'na barakatihi wa bikum fid dharain ila anqal. Al-babu as-saminu wal 20. Bab yang ke-28. Adabul insani fil istiyaqi wal libasi waz zinah. Adab manusia di dalam bersiwak, memakai pakaian dan berhias. As-siwaku mustahabbun kama qala, ya, kama ittafaqal ulama. Siwak adalah perkara yang sangat dianjurkan sebagaimana yang disepakati oleh para ulama, ya. Jadi pakai siwak hukumnya sunnah, ya. Siwak. Siapa yang bawa siwak? Ada yang punya siwak? Enggak ada yang punya, ya, nanti beli, ya. Murah mahal siwak? Murah, ya. Ceban, ya, paling mahal 15. Bagaimana cara kita memakai siwak? Di sini disebutkan ayaj'ala khinsiral yadil yumna tahta. Kelingking tangan kanan di bawah, ya. Wal binsir wal wusta wasababa fauqah. Jari manis tengah dan telunjuk di atas. Wal ibham tahtahu, ya, inda ra'sih, dan jempol, ya, itu adalah bagian bawahnya yang lebih dekat kepada kepala. Jadi begini cara pakai siwaknya. Yang bawa pulpen coba, yang pakai sedotan tangan gini, coba angkat semua. Yang pakai sedotan, yang bawa pulpen ada. Nah, ya tuh. Jadi jempolnya di bawah, kelingking di bawah, tiga jari di atas, ya. Jelas? Bukan begini, bukan? Ya, begini. Itu sunnahnya, ya. Kaifiyatu istimalihi, dan cara penggunaannya, fil asnan pada gigi, ardon lebarnya, wa fil lisani tulan, pada lisan panjangnya, ya. Jadi kalau pakai di gigi pakainya lebar begini. Ardon lebar di gigi. Kalau tulan panjangnya lidah. Jadi lidahnya diapain? Dipakein siwak juga. Jelas, ya. Jadi kalau gigi digosok, lidah digosok juga, ya. Itu caranya begitu. Wadzalika, yang demikian, bi an yabda'a bi janibi famihil aiman, dengan cara dari sebelah kanan mulut. Fayastawibahu fil asnanil ulya wasufla. Nah, digosok atas bawah, gitu, ya. Zahiran, baik zahir maupun batin, dalamnya juga bisa. Tapi kalau yang kecil gini nggak bisa, kayaknya kekecilan, ya. Kudu yang gede, ya. Summa yaf'aluhu bi janibil aisar, barulah kemudian sebelah kiri, gitu, ya. Seperti itu. Sambil berdoa, wad du'a fi awwalihi Allahumma bayyid bihi asnani, ya Allah putihkan gigiku. Wa syudda bihi lisati, kuatkan gerahamku. Wa tsabbit bihi lahati, ya, kuatkanlah gigiku. Wa afsih bihi lisani, fasihkan lidahku. Wa barik li fihi, berkahilah aku. Wa athibni alaih, dan berikan pahala untukku, ya arhamar rahimin, gitu, ya. Nah, itu, ya, sekedar pakai siwak, ya. Ini bentuknya kecil tapi mengandung keredoan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam hadis, as-siwak matharatun lil fami wa mardatun lirrabb. Siwak itu bisa bersihin gigi dan bisa mengundang redanya Allah, ya. Jadi kalau kita pengen dapat redha Allah, mungkin bisa sholat malam, sholat tahajud, sholat duha, itu kan berat. Ini hanya sekedar segini, ya, kecil bentuknya, tapi kalau kita pakai, ya, insya Allah. Nah, ini masalahnya kadang kalau siwak-siwak begini suka apa tuh? Suka hilang, ya. Beli taruh kantong, kelupaan, kecuci, hilang. Beli taruh kantong, digantung di kokok, jatuh, hilang, gitu, ya. Beli taruh di tas, hilang, ya. Tuh. Saya rasa ada yang sekongkol sama tukang siwak nih. Siwaknya tadi bikin hilang mulu, ya. Pokoknya siwak, sendok, ame gelas, piring, sering banget hilang, ya. Jarang nambah, jarang. Ini, ya. Nah, kalau sekiranya kita lagi pakai siwak, kemudian siwak kita hilang, belum punya cadangan, belum punya, ya, yang lainnya siwak, bagaimana caranya? Boleh pakai tisu, boleh pakai apapun, kayu selama bersih kalau bisa, ya. Batang pohon misalnya itu.
Kita mau jadiin siwak boleh. Cuman lihat-lihat pohonnya jangan yang bergetah ya. Kalau ada getah di siwak mulutnya melengket tuh. Ya. Hati nggak ada tisu, nggak ada tisu, nggak ada daun, nggak ada pohon, nggak ada apapun, boleh pakai bajunya. Ya. Pakai lengan apa? Baju. Ya. Nggak bisa juga, ya tuh. Ada kata ulama dalam kitab At-Tibyan, pakai apa? Pakai tangan yang kasar ya. Cuman tangan temennya. Ya. Karena syaratnya orang bersiwak itu adalah dengan sesuatu yang bukan bagian dari dirinya. Kalau tangan dia ya bagian dirinya, tapi kalau tangan orang bagian dari orang lain. Itu boleh saja. Ya, cuman mau nggak masalahnya. Ya. Kan sekiranya paling nggak pakai baju dah, kita pakai. Ya. Bahkan sebegitu pentingnya siwak. Orang kalau sholat lupaan siwak, Allahu Akbar. Ini disebutkan dalam kitab Fathul Mu'in, boleh saja dia bersiwak ketika sholat. Ya, jadi udah sholat, Allahu Akbar, lagi begini, Bismillahirrahmanirrahim, ambil siwak, pakai. Alhamdulillahirabbil alamin gitu. Ya. Jadi boleh-boleh aja. Gimana kalau rakaat kedua? Ya sama aja, rakaat pertama boleh, rakaat kedua. Yang jelas begitu pentingnya siwak, telat atau lupa ketika di awalnya boleh dikerjakan ketika sholat. Mau lagi ruku, mau lagi duduk, mau lagi i'tidal, mau lagi sujud sekali kalau bisa sujud ya. Pokoknya seingatnya dia untuk siwak, pakai siwak. Ustadz saya nggak ada siwak, ya Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, baru ingat pakai baju. Cuman sekedarnya aja ya, sekedarnya. Syarat tuh. Ya. Kalau mungkin punya sorban pakai apa tuh? Pakai sorban tuh. Ya. Jadi nggak ada alasan buat nggak siwak, nggak ada alasan buat kagak pakai siwak tuh. Penting. Ya. Kenapa? Nah ini dia rahasianya. Kita punya mulut itu kalau wangi, kalau terjaga baunya, bukan hanya manusia yang girang, malaikat juga seneng nyium mulut orang yang wangi. Ya. Jangankan manusia, malaikat seneng. Ya kan malaikat kalau kita sholat, itu kan mulutnya malaikat itu di depan kita. Ya. Dalam riwayat ketika orang sholat itu malaikat di depan kita. Mereka ngapain? Demen ya dengan orang yang lagi baca Quran, mereka simak depan kita. Cuman kalau mulut kita bau bawang, bau bumbu pempek tuh, bau apa? Daun bawang mie ayam, atau mungkin bau rokok, ya, yang baunya menyengat, mereka pergi nggak demen. Ya. Jadi kalau makan bawang makruh kalau kita ke masjid, kecuali bawangnya bawang goreng. Kalau bawang goreng nggak bau nggak. Kamu nggak jadi sholat, keenakan makan ya, makan bawang itu. Ya, jelas paham? Jadi mulut kalau ke masjid kalau bisa jangan bau tuh, yang ngerokok nih, yang udah kerjakan ngerokok kan, ya tuh. Kalau bisa sebelum kita ke masjid ngapain dulu? Makan permen tuh. Biar wangi mulutnya. Nggak ada permen, makan apa? Makan daun tuh biar wangi tuh. Biar bau daun tuh. Ya. Intinya masuk masjid jangan bawa rokok aja. Udah mana bawa filter lagi. Menyengat banget baunya. Orang salaman sama kiai tangannya habis bawa filter gitu. Ya. Habis rokok filter, salaman sama kiai. Kiai tangannya bawa filter. Salaman santrinya ini kok Ustadz bawa filter nih. Nah, ini jangan ya. Kalau bisa pakai minyak wangi itu. Ya sunnah tuh ya, antum yang pengen salaman sama ustadz ya, yang saya pengen salaman sama kiai, usahakan pakein tangan antum minyak wangi. Sebelum salaman pakai minyak wangi. Habis pakai minyak wangi, salaman sama guru. Mungkin guru kita kelupaan pakai minyak wangi, gara-gara kita salaman pakai minyak wangi jadi wangi. Yang lain jadi ikutan wangi. Ya, jelas paham? Itu sunnahnya gitu. Ya. Jadi kalau misalnya kita mau salaman sama guru, nah pakai. Yang kedua, kalau mau salaman lihat-lihat juga kondisinya lagi rame tuh kayak tadi tuh ya. Aneh bukan Habib Umar, bukan itu masalah. Salaman yang ngantri itu. Yang kedua, kalau lagi kondisi rame nggak usah bolak-balik, sekali cukup. Ya. Malah cakapan lagi apa? Nggak usah salaman, cakapan lagi. Ya.
Jelas paham? Ya. Biar enak jalan, wah rame nih orang. Apalagi ini baru segini orang, gimana 1.000 orang kan? Sampai keselewat tangan itu. Ada yang mau salamannya bolak-balik salah muter. Begini. Tangan Ustaz. Dia belum tahu tutorialnya ya. Tutorial salaman bolak-balik tuh ya gini gitu. Jangan begini diputer ke sini. Dia gini. Ingat ya. Tuh. Paham? Ya, jadi kalau kondisi rame itu ya tuh. Salamannya ya sekedar aja gitu ya, tabarukan aja. Ya, tuh. Bahkan paling cakapnya udah enggak usah salaman enggak apa-apa. Ya. Jamaah banyak ya Habib Umar capek tuh. Habis acara Masya Allah, saya Istiqlal kagak ada undangan. Kagak ada undangannya yang Majelis Salim ini, Talib kagak ada undangan. Yang datang banyak, gimana diundang? Oh. Kalau seandainya nyalamin semua orang disalamin atau gitu. Masya Allah, luar biasa. Ya. Mending kering, kalau ada yang lepek mulutnya kan. Mulutnya becek tuh. Kayak ada lubang tuh. Kok basah sih ini? Ini ya, tuh. Jelas paham? Ya. Jadi sebegitu pentingnya siwak, ya. Kalaupun kita nggak bawa siwak, pakai baju kita. Perempuan mah enak, bukan hanya panjangnya tinggal gosok aja. Simpel aja. Jadi nggak ada alasan buat kagak siwakan, kagak ada. Ya. Paham? Sampai kita lupa nih tadi siwak nih pas takbir, belum siwak. Boleh siwakan setelah takbir. Ya. Kenapa tadi begitu besar pahala siwak? Bukan hanya manusia yang demen wangi, malaikat juga demen, tuh ya. Bahkan Allah melarang, tuh ya. Mafhum? Ya. Tuh. Ada lagi tuh minyak wangi apa tuh yang pakai, yang disemprot-semprot tuh apa? Ya, boleh itu pakai itu. Ya. Nah, cuman kalau lagi puasa aja, jangan, karena puasa itu bagusnya mulutnya bau. Kenapa orang puasa bagus mulutnya bau? Biar kagak ngobrol sama orang, biar kalau ngobrol malu. Biar kalau gosip kagak enak. Ya, kan kalau kita ngomong nih, ya, ame orang mulut kita bau, kita juga nggak enak ngomongnya. Itu hikmah tuh ya. Jadi dibikin kita mulutnya bau, biar kita jangan gibah. Emang kalau nikmat tuh ya, kalau duduk bareng ngumpul, emang paling nikmat hidangannya gibah. Nikmat. Tuh ya. Duduk kumpul bareng, kongko bareng-bareng, paling enak ngomongin orang. Gurih. Pakai sasa 3 piring tuh. Itu isinya sasa semua tuh. Enak ya tuh. Makanya di antara hikmah mulut kita bau tadi. Jadi kalau mau ngomong sama orang enggak enak, air ninggalin kita tuh ya. Ini buat yang laki-laki, yang perempuan tuh ya. Tapi ntar kalau udah punya suami yang perempuan, jaga mulut kita. Tuh. Begitupun suami jaga mulut kita. Pokoknya mulut seorang istri enggak boleh kecium bau yang enggak enak. Harus enak. Ya, harus wangi mulutnya istri. Kalau perlu gadoin sabun tuh ya. Nah, canda ya, tadi beneran lagi. Dia gadoin sabun, ngapain tuh? Makanin sabun. Ini kata Ustaz suruh gadoin sabun biar wangi katanya. Sekarang aja rinso gitu. Biar bersih itu. Maksudnya nih, ada cara biar mulut wangi, ya. Orang kalau mulut bau, maaf ya, itu karena perutnya kosong. Perut kalau kosong, ya, itu menyebabkan mengeluarkan apa tuh? Aroma mengeluarkan aroma dari aroma. Mengeluarkan apa tuh? Kayak semacam uap. Kan kotoran perut isinya kan. Nah, itu nguap ke atas tuh. Nah, mulut kita kalau nggak makan, mohon maaf itu ya, itu kayak bau kotoran kita. Ya. Emang kitanya aja nggak sadar kan ya. Enggak, mulut saya wangi tuh. Wangi. Iya, ente yang nyium gitu. Bener gak? Kentut kita wangi gak kentut kita? Hah? Kalau yang nyium sendiri wangi ya tuh, wangi. Jujur itu, jujur. Kentut sendiri mau gak nyium? Mau, kentut sendiri nyium. Tapi kalau kentut orang boro-boro. Jadi sama, mulut kita bau, kita gak berasa. Tapi kalau mulut orang yang bau, kita berasa tuh. Maka kalau pengen hilang bau mulut kita, nih caranya makan. Orang yang makan ya itu menutup ya gas-gas itu yang keluar lewat mulut tadi. Ya, tapi makannya yang benar tuh ya. Makanya kalau kita habis makan apa, nasi padang apa itu biasa kan ada makan menutup tuh, kue apa. Nah itu buat ngilangin
bau yang tadi. Ya, jadi begitu. Orang kalau nggak makan perutnya kosong itu mulutnya keluar aroma yang nggak sedap, gitu ya. Jelas paham di sini? Ya, tuh. Ini orang Muslim yang baik, orang Muslim yang nggak nyakitin orang lain. Termasuk masalah wangi. Ya, antum sebagai Muslim pakai baju, udah seminggu nggak diganti. Taruh pakai. Wangi nggak tuh? Kalau kata kita nggak bau nggak? Ya. Dikit doang, dikit. Insya Allah, sholat sebelahan ya teman-teman kita. Pas banget AC kan gitu, kayak gini angin begini kan kecium banget tuh. Ya. Ini buat para santri khususnya itu ya. Tuh. Ya. Sering-sering nyium begini nih. Gimana tuh? Kalau udah nggak dirasa nggak enak, udah cuci tuh ya. Jangan guru masih baru, masih bersih. Iya bersih, cuman bau. Ya. Kalau tadi mulut aja Allah nggak senang, malaikat nggak senang bau, apalagi bau badan. Memang betul hadis nggak menyebutkan bau badan, cuman kita kias. Ya. Bau badan juga tidak bagus gitu ya. Kira-kira kan ada ciri-cirinya tuh. Ya. Kita pakai udah nggak enak nih, udah nggak enak nih, tiba minyak wangi, sat gitu kan. Ya tuh. Tetap nggak bau. Tetap bau. Kenapa? Karena dasarnya ya, emang bau gitu ya. Mau kita pakai minyak wangi pakai tetap aja bau juga gitu ya. Ya, ciri-ciri ada ciri-ciri. Jadi kalau orang ngobrol sama kita nunduk aja begini, nggak mau natap kita, nah ciri-ciri tuh. Atau dia ngobrol sama kita teman gini gitu. Atau pas kita ngomong ada lalernya gitu, laler terbang gitu. Itu alamat itu. Jelas paham? Nah. Nah ini karena kita membahas malam hari ini berkenaan masalah pakaian ya. Kemudian yajibu likulli insan an yastural aurata, wajib bagi tiap manusia menutup auratnya, wajib. Ya. Laki-laki mana auratnya? Pusar sampai dengkul. Nih yang buat para anak muda nih yang laki kalau main bola ya, kalau bisa pakai celana training. Trainingnya yang panjang tuh. Bisa nggak sih? Bisa, gampang aja. Tinggal pakai celana panjang. Yang laki yang gede dikit pakai pangsi tuh. Ya, udah gede kita nih malu tuh. Ya, celana pendek buat kapan? Buat pakai sarung aja. Sarung pakai celana pendek nggak apa-apa. Tapi kalau main bola, ya kita main apa? Main futsal, pakai pangsi. Punya pangsi di rumah ada? Nah tuh. Ini pakai sempak tuh, main bola tuh. Nggak ada ya, udah nggak ada ya. Pakai pangsi, celana pangsi itu. Ya. Dulu Habib Umar bin Hafiz suatu hari, ini kisahnya dari orang Tarim. Itu beliau ngelihat ada anak muda main bola pakai celana pendek. Habib Umar masya Allah sejak muda udah demen dakwah. Dipanggil anak muda, sini. Ente mau nggak main bola cuman lomba, ntar saya kasih hadiah. Mau? Air lomba. Pertandingan ya, adu skor. Nah ternyata yang menang dikasih celana panjang tuh ya. Dikasih celana panjang tuh ya. Jelas paham ya. Jadi besok nih kalau main ya tuh di kompleks ini kan ya bola aja kan, emang ada lapangan lagi ya tuh, pakai celana panjang tuh ya. Kalau nggak ada panjang gimana, kayak sarung nggak apa-apa tuh, kalau jadi kiper nggak gol-gol tuh. Dia begini aja deh, nggak gol-gol, tenang, nangkut sarung, nggak bisa dikolongin, nggak bisa itu. Apalagi sarungnya nyengser, paling nyungsep doang deh. Ya. Jadi bagusan mana? Bagusan pakai celana panjang, bagusan lagi pakai apa? Sarung tuh ya. Apalagi jadi kiper tuh kalian tuh ya. Ya. Nah ini besok tuh liatin tuh ya, tutup aurat, pusar sampai apa? Dengkul. Ustadz gimana celana saya di bawah dengkul di sini Ustadz nih? Nggak apa-apa. Celana di bawah dengkul masih dikatakan nutup aurat. Tuh kalau auratnya laki-laki dari pusar sampai apa? Dengkul. Nah kalau perempuan jelas auratnya ya. Dari mana? Seluruh tubuh kecuali wajah dan tangan. Tangannya mana? Pergelangan tangan ke atas tuh, ke sini, ke bawah ya. Pergelangan tangan ke bawah tuh. Ya, zahiran wa batinan, baik luarnya maupun dalamnya ini tidak aurat. Ya, tuh. Jelas paham?
Termasuk aurat nih kalau kita sholat perempuan nih pakai itu mukenanya tuh. Kalau bisa pakainya agak di ke atasin sini, jangan di bawah sini karena bagian bawah sini nih itu bukan apa? Bukannya muka, di sini leher. Ini pun aurat. Jadi kalau perempuan pakai mukena itu kelihatan leher bagian bawah dagunya sini berarti sholatnya kagak sah. Ya. Biasain yang perempuan tuh di rumah pakai jilbab, lagi main pakai kerudung tuh ya. Jangan jalan-jalan doang di rumah pakai kerudung, pakai jilbab. Tanamkan rasa malu di hati kita. Ya. Tanamin rasa apa? Malu. Dulu tahun 1930-an orang-orang Amerika atau videonya tuh. Itu mereka kalau ngelihat orang yang membuka aurat, mereka justru malah merasa aneh. Ini ada orang pakai baju seksi gitu, baju mini. Mereka aneh, orang kok begitu gitu. Orang Amerika nih, yang kalau kata kita sekarang udah bebas banget udah. Mereka ngerasa aneh ada orang pakai baju mini. Kenapa? Karena nggak sopan zaman dulu. Zaman sekarang inna lillah. Begitupun di Indonesia dulu zaman saya masih kecil, kagak ada perempuan yang pakai celana, nggak ada. Perempuan semua pakai androk. Kalau bahasa orang dulu androk pakai tuh ya. Pakai androk. Ya. Sampai bercandaan kita masih kecil-kecil dulu kan namanya anak-anak kan kita main duduk nih, main karet ya kan, main kasti, main boy. Itu kalau anak-anak perempuan lagi pada duduk jongkok kelihatan warungnya begitu kata itu. Zaman dulu nih anak-anak kecil, sogir kecil banget dah. Ya. Bukan anak-anak gede. Itu nggak ada perempuan yang pakai celana, nggak ada. Kenapa? Aib, zaman dulu aib, perempuan pakai celana aib. Bahkan di kampung saya tahun 70-80 ada anak perempuan pakai celana lepis, disobek, digunting sama emaknya. Jadi gunting. Ini mohon maaf nih ya. Digunting, celana orang kafir begitu aja orang kita dulu. Celana orang kafir tuh digunting, ya Allah. Zaman sekarang enggak, yang beliin hot pants siapa? Emaknya. Yang beliin baju seksi siapa? Emaknya. Yang beliin baju ngablak-ngablak siapa? Makanya namanya bajunya you can see. You, kamu, can, dapat, see, melihat. Kamu bisa lihat tuh. Na'udzubillah min zalik tuh. Jelas? Ya, ntar ya calon ibu-ibu masa depan insya Allah tuh ya. Dari kecil anak pakein jilbab ya. Dari kecil. Biar apa? Biar gedenya biasa. Tetangga saya ngikutin. Ustadz ya Allah, Ustadz anak saya pakai jilbab nggak mau. Emang ngapa? Anak saya laki. Anaknya laki. Pantas nggak mau anak laki. Ya. Jelas paham? Tutup aurat, selesai udah. Ya. Faida labisal insan siyabahu falyanwi bihi imtithala amrillah. Kalau seorang manusia pakai baju maka niatlah ngerjain perintah Allah fi satri auratih, dalam rangka menutup aurat. Jadi niatnya kalau pakai baju, niat yang pertama adalah mengerjakan perintah Allah untuk nutup aurat ya. Tapi kayaknya sih jarang sih orang yang nginget ini ya. Kalau pakai baju pakai aja. Kenapa ente pakai seragam sekolah? Disuruh guru. Kenapa pakai baju putih? Ya, seragamnya putih. Kenapa pakai peci? Ya disuruh ame ustadz. Enggak, karena Allah gitu. Jarang banget orang pakai baju niatnya karena apa tuh? Tahu nggak? Tahu, cuman lupa. Ya, tahu cuman lu. Jujur. Siapa yang udah niat itikaf tadi di sini? Saya yakin belum. Itikaf apaan? Ada yang itikaf apaan? Siapa yang tadi udah niat itikaf? Tunjuk tangan. Yang niat itikaf. Jujur ya, yang udah niat itikaf tunjuk tangan ya. Ayo, Pari. Belum. Raka. Nah, ini masalah. Saya mau tanya, niat itikaf susah gampang? Gampang. Nawaitul itikaf madum tu fihi lillahi ta'ala. Pekerjaan segampang itu, nggak perlu sarjana, nggak perlu S2, apalagi doktor. Siapa aja bisa. Kenapa nggak ngerjain? Lupa. Itu masalahnya. Ya. Yang perempuan yang itikaf siapa tunjuk tangan? Oh, masya Allah, luar biasa. Shallallahu alaihi Muhammad. Mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat, insya Allah. Itu. Jadi kita bukan nggak bisa, lupa, bener gak? Lupa.
pakai siwak, bukan nggak bisa, lupa. Termasuk tadi itu niat, ya Allah saya pakai baju ini untuk mengerjakan perintahmu ya Allah, lupa. Jadi banyak amalan-amalan yang sepele tapi pahalanya gede, luar biasa. Makanya kemarin kita kisahkan ya, Habib Hasan As-Segaf bertanya kepada Habib Umar, ya Habib Umar kenapa antum begini luar biasa gitu. Kata Habib Umar, ya saya kalau apa-apa niatnya apa? Ngirangin hati Rasulullah ya. Gitu. Masalahnya kita ingat nggak tuh niat itu ya. Jadi kalau orang biasanya ingatnya gede-gede betul ya. Nah, kecil-kecil jarang diingat tuh. Nah, waliyahdar ayakuna qasduhu min libasi mura'atal khalqi fayaksar. Hati-hati jangan sampai orang itu niatnya apa? Pakai bajunya itu mura'atal khalqi, pengen dilihat ame orang, pengen riak ya. Pengen menarik perhatian orang lain, dipakai baju yang ngejreng dengan warna yang mengkilap-kilap biar orang pandang, biar orang lihat cakep. Nah ini bahaya, maka rugi serugi-ruginya ya. Karena dengan sebab orang memakai pakaian syuhrah atau memakai pakaian saja, itu bisa bikin orang masuk neraka kalau niatnya sombong, kalau niatnya pamer tuh. Punya baju branded, tahu baju branded ya? Tulisannya apa? Supreme, ya salam. Atau tulisannya Gucci tuh. Men-C-nya atau Gucci. Kalau yang asli kan C-nya berapa? 2 itu. Ya. Ada jam bagus, jamnya Rolex. Cuma L-nya 3, Rolex. L-nya 3. Tuh KW tuh. Tapi dia makanya niatnya apa? Niatnya pengen sombong, pengen pamer. Nah, udah. Jatuh dia. Makanya pakai baju yang biasa-biasa aja. Ya. Pakai sarung yang biasa-biasa aja. Boleh punya yang bagus, boleh. Cuman jangan pamer tuh. Pakai sarung BHS kan, wah, mana yang depannya ya, wah biar kelihatan nih, taruh depan nih. Pas jalan ditarik-tarik sarungnya. Nggak usah. Ya. Apalagi perempuan kan kondangan, baju nggak boleh sama. Kondangan kemarin nggak boleh sama kondangan hari ini, harus ganti. Nah ribet, ya. Tiap minggu beli baju. Tuh. Makanya udah yang aman pakai baju hitam aja dah aman tuh ya. Sono hitam, taklim hitam, ngaji hitam, kondangan hitam, gitu. Hah? Mukanya hitam, kan aneh ngomong nih di sini. Iwan yang ngomong tuh. Ya Allah. Jelas ya. Jadi jangan riak, jangan pamer. Kalau pakai baju jangan. Makanya kalau disunahkan nih kalau kita pakai baju yang biasa-biasa aja. Ya. Karena kalau kita misalnya contoh ya, ente ngaji begini nih, pakai koko, stilannya nih, apa kalau bahasa orang sekarang, apa stilan itu? Hah? Seragamnya lah ya, seragam. Ya. Hah? Outfit, iya benar. Outfit ya Allah, ya salam. Anak jaksel ya. Berapa outfit ente? Ya salam. Peci minjem sama abang, baju minjem bapak. Ya, nih kita pakai outfit nih. Kalau anak taklim kan biasa peci, koko sama sarung. Itu biasanya kan gitu, anak taklim dah. Ini kita baru ngaji jangan pakai baju yang aneh-aneh, pakai imamah digedein 10 tingkat, masya Allah. Ya. 10 tingkat begini. Akhirnya keberatan paling pas ngaji gini. Pakai sorban, sorban. Ya, pakai jubah nggak pantas, kenapa lah? Yang lain pada pakai koko, ente doang pakai jubah pakai ini kan nggak pas. Kecuali sholat Jumat tuh, ya sholat Jumat nggak apa-apa. Ya, sunnah berhias, pakai baju yang paling bagus. Tapi kalau ngaji nggak ngepasin gitu. Ya, jangan pakai baju yang ngejreng banget, misalnya kuning. Itu bukan kuning karena kuning kelamaan nggak di sisi kuning tuh. Ya. Pakai baju yang biasa warnanya tuh putih tuh ya. Nah kalau itu aman, itu nggak ngejreng, nggak aman. aman. Ada yang nabrak pakai baju jilbabnya kuning, bajunya hijau, warnanya merah. Udah kayak badut Ancol gitu kan. Islam menyukai keindahan, cakep nih kalau gini kan, jilbabnya hitam tuh, bajunya kuning, udah cakep banget, masya Allah, pas namanya ya. Jangan
jilbab merah, baju kuning, rok hijau. Masya Allah. Udah kayak Golkar sama PDI lagi kompai bareng gitu. Ya Allah ya. Tuh, perhatiin bukan hanya tadi sekedar wangi, baju kita ngepas apa enggak. Jadi kalau seragamnya itu pakainya putih, semua pakai apa ya? Putih. Nyamain aja kita. Ya. Contoh misalnya nih, di Jawa nih kalau orang ngaji, itu kalau pakai peci putih, ini peci yang buat haji doang ini, orang pergi haji. Ya. Makanya orang-orang Jawa nggak berani pakai peci putih kayak gini kalau belum pergi haji. Bahkan diomelin, oh ente pakai peci haji udah haji emang begitu katanya. Nah kita ganti pakainya hitam. Ya. Tapi kalau antum ke pesantren nih Buya Yahya, itu semua pakai apa tuh? Pakai imamah. Ya, pakai ikutin. Jadi nyesuaiin aja. Ya. Di sini pakai peci, di sana pakai sarung. Tuh, jangan kita di sini pakai peci, ente malah nggak pakai peci. Tuh, ya. Jelas paham ya? Tuh. Nah ya, nah. Terakhir, dan haram hukumnya tasyabbuhur rijal bin nisa, menyerupai laki-laki akan perempuan. Laki-laki nggak boleh ngikutin perempuan. Apa ciri-cirinya tuh? Pakai bedak, pakai apa? Bedak. Laki-laki nggak boleh pakai apa? Bedak. Pakai make up tuh, pakai lip gloss lagi, laki-laki ciel, kayak lip gloss. Ya Allah. Bibirnya gini. Iya salah, astagfirullah. Alamat tuh orang kalau suka milet-miletin lidah tuh hati-hati tuh, baik-baik deket-deket tuh ya. Ada laki gitu. Dia salah. Biar lidahnya terus basah. Astagfirullahaladzim. Jangan, laki-laki kudu maco ya. Mah, kudu cool kita ya. Tuh. Ntar ya aneh mau jalan, ntar aneh mau pakai sunblock dulu, pakai sunblock. Ya salah. Kayak sunblock, malam luluran gini. Astagfirullahaladzim. Malamnya pakai timun sini. Pakai timun, ya Allah. Kalau perempuan cakep pakai timun, ya. Ente pakai timun, pakai daun selada sama saus gitu. Jadi tuh. Ya. Jadi burger tuh. Lah perempuan mah cakep. Emang tempatnya berhias perempuan. Dia luluran biar putih memang cakep. Kalau laki-laki nggak mesti putih. Justru putih ngeri gitu kan ya. Mukanya udah putih pakaian putih lagi, masya Allah, udah kayak mayat tuh putih. Ya, biasa kalau laki biasa aja. Ya tuh. Ada orang nanya saya, ya Ustadz perawatan ya, astagfirullahaladzim. Coba lihat kuku ente, ya coba lihat kukunya, coba lihat kuku. Coba semua lihat kuku coba. Nah itu. Kalau orang nih ngebedain nih. Kalau ngelihat kukunya begini tuh nih. Nih laki nih begini tuh. Oh gini tuh. Kalau gini nih. Nah ini nih alamat ini. Kudu istighfar ini. Paham? Iya. Kelihatan. Ya. Ini baik-baik kita, kenapa zaman sekarang namanya LGBT nular, ya LGBT nular. Ente lempeng-lempeng, salah begaul aja belok kita, nauzubillah. Nih lihat megang HP, laki kalau megang HP begini, telepon masuk, assalamualaikum, nah laki. Kalau perempuan, kalau setengah-setengah laki-laki KW-KW, assalamualaikum. Lembut lagi deh kayak gitu tuh. Tuh. Kalau laki nelfon PA gini tuh, nelfon gini kan, kayak jempol. Kalau setengah-setengah, ya salah. Ya tuh. Ya. Kalau laki-laki nggak boleh pakai skincare. Nah. Laki-laki boleh gak pakai skincare? Nah, skincare yang punya orang miskin tuh. Skincare. Ingat. Ya, ingat. Buat apa sih skincare? Kalau buat laki buat apa sih? Nggak, saya tanya buat apa sih kalau laki-laki pakai skincare? Hah? Kulit. Ya. Udah hitam-hitam aja udah. Laki-laki gantengnya tuh, gantengnya laki bukan gara-gara jadi putih, bukan, beneran. Ya. Coba lihat artis, ya artis.
Ada gak yang hitam tapi ganteng? Ada gak? Ada. Kiwil gitu. Ganteng tuh. Bininya 3. Tiga bininya. Wah, Hamdi biar kali ganteng. Belum punya bini. Ini Bang Kiwil bininya 3. Tuh. Oh iya. Ganteng itu bukan dari kulit, bukan. Tapi dari rekening tuh. Itu namanya good reckoning ya. Good reckoning. Iya, jadi kalau bisa saran saya sih kalau pengen kita nih membersih aja pakai sabun aja. Ya cukup sabun muka dah tuh. Kita habis dari Cilebut misalnya kan gitu. Jalan kaki ke Jakarta gitu kan. Muka kena debu aspal mulu kan. Nah, pakai sabun muka nggak apa-apa. Buat bersihin an-nazafatu minal. Tapi jangan pakai habis sabun muka krim malam. Ya Allah, lenjeh banget laki. Pakai ini kan sialah kukunya digosok-gosok. Cialah ya Allah. Hah? Diamplas tuh ya Allah. Hidung kurang mancung pakai shadow. Cialah kayak shadow. Ya Allah, jangan ya, jangan yang ngerasa laki itu. Makanya saya pesan saya, ente orang Betawi ikut silat, ikut apa? Silat. Minimal punya pegangan, punya mainan tuh. Yuk pasang kuda-kuda, set, waduh, siap tuh ya. Kuda-kuda, ya, gitu melehoy tangannya kan, jangan. Nauzubillah, tuh jangan ya, laki-laki jangan niru perempuan. Cumannya, boleh. Laki-laki ya sama ame perempuan dalam bidang apa malunya boleh, pemalu nggak apa-apa, asal jangan malu. Ingat ini pesan saya buat laki-laki, ingat ya tuh. Yang kedua, jangan perempuan niru laki sama perempuan nggak boleh juga ya, pakai celana lepis tuh nggak boleh, rambut dibondolin, disasak, mohak. Apa zaman sekarang potongan apa namanya? Mulet ya, salah mulet. Kayak raka dia, raka mulet ya, salah. RM, raka mulet. Ya. Ya kalau laki-laki, ya pantas dah laki-laki kan. Perempuan mah jangan. Ya tuh. Kalau perempuan jarang dah ya, perempuan jarang yang ngikutin laki jarang. Tapi kalau laki-laki banyak ya Allah tuh ya. Ya, baik-baik itu ya. Karena tadi LGBT menular. Ya. Biasanya ada di tempat apa? Fitness. Ciri-ciri laki-laki sejati, ciri-ciri perutnya buncit tuh laki-laki sejati itu. Tuh ciri tuh. Kenapa? Yang sispek umumnya apa? Melehoy tuh. Kenapa nih? Sekarang begini. Orang fokus dengan badannya bagus. Bukan tujuannya bukan itu, tapi karena apa? Menarik perhatian laki-laki. Hampir 70% mungkin kali ya. Orang yang ikut fitness itu begitu semua. Ya. Makanya ikut silat tuh. Kalau silat enggak tuh ya. Karena kalau orang-orang begitu enggak kuat sama silat. Ketahuan pas bertak, gitu kan. Bukan walau kan gitu kan. Kayak suara kucingnya. Nah yang terakhir, kalau ente pengen tahu teman ente laki-laki sejati atau bukan, kagetin aja. Kagetin. Anak silat tuh. Kalau kodok. Nah ini kodok nih. Tuh. Ente cobain aja kagetin. Nah, gimana responnya tuh? Nah, nauzubillah. Nah ya, laki jangan ikutin perempuan jangan ikutin laki. Ingat tuh ya. Ingat ya, laki-laki yang tampan, yang keren, yang cakep bukan dari fisiknya bukan. Ya. Tapi dari ilmunya, dari akhlaknya, dari muatannya, value-nya, nilainya itu laki-laki. Ya. Perempuan juga sama, jangan sibuk memperhatikan fisik saja. Boleh fisik kita hias, tapi jangan lupa akal dan iman kita isi ya. Jangan sampai perempuan cakep tapi kosong. Tahu kosong? Perempuan cakep tapi kosong tahu?
Minum es ditiup tuh, minum es ditiup. Oh panas nih, tuh. Namanya banyak sekarang begitu. Kalau orang sibuk memperhatikan zahirnya, maka lupa mengisi otaknya. Makanya ente lihat Einstein cerdas gak? Ya, cerdas gak? Pinter gak? Sempat gak nyisir? Gak sempat nyisir. Gak sempat ke salon, gak sempat. Karena saking sibuknya dengan ilmu begitu. Ya, maka ciri-ciri perempuan pengen nyari suami yang pinter, lihat rambutnya acak-acakan gak gitu, mukanya kusut gak gitu ya. Nah, itu ciri-ciri kayak Einstein itu. Pas kawin, ternyata emang goblok gitu. Udah jelek gitu. Bodoh juga nih. Nah ini merakbalan itu ya. Nauzubillah min. Nggak ya nggak. Intinya ya tadi ya. Bonus. Ya. Gitu ya. Jadi kebanyakan orang-orang yang ya orang-orang pinter itu nggak memperhatikan penampilannya. Ya. Makanya kalau perempuan-perempuan pinter tuh biasanya kan pakai kacamata. Tuh. Kacamatanya gede. Jarang sampoan. Nah gitu ya. Intinya jangan menyamakan ya diri kita yang laki-laki ngikutin perempuan. Tuh, jangan ditato. Tuh ingat ya, jangan ditato nih tangan kita, baju kita, badan kita itu. Jangan pakai apaan? Anting-anting tuh ya. Yang perempuan juga sama tuh, jangan miara jenggot ya, enggak deh. Ada enggak yang miara jenggot? Enggak ada ya. Tuh aman, makanya kalau perempuan aman dah insyaallah dah. Ya. Cuman itu dia itu. Kalau uniknya gini, perempuan jalan ke WC berdua pegangan tangan masih pantas gak? Tapi jangan sekali-kali ente ini. Firman gitu kan Mbak Hamdi begini kan, astagfirullahaladzim. Ujang sama Aldi cuci ya salah. Jangan ya. Ingat tuh ya. Jadi jangan dah ya. Wallahu alam. Bisa deh. Ya, dah. Mungkin sampai sini saja ya, karena udah lama nggak ngaji ya, biar teman-teman girang, biar teman-teman senang ya. Gitu. Karena kalau ngaji terlalu berat ya, nanti Iwan ngantuk gitu ya. Ya Iwan seger banget ya, wah seru nih gitu ya. Maafin kalau ada salah-salah kata, apa yang bercandaan saya tadi mungkin kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Karena memang udah berapa bulan kita nggak ngaji ya? Setahun ya. Mudah-mudahan Allah berikan kita istiqomah, umur panjang, sehat afiat, amin ya rabbal alamin. Ala hadihin ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. الله بحق الفاتحة سورة الفاتحة كرامة الفاتحة افتح لنا أبواب الخير واختمنا بالخير واجعلنا وذرياتنا من أهل الخير ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام